Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hadits Al-Quran Nur Hakim. Yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena dengan bantuan subscribe kalian, channel ini bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kita akan membahas pemerintahan Daulah Abbasiyah ya, materi kelas 8. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Umayyah, dan pendirinya adalah Abdullah Al-Safiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode pertama atau disebut dengan pengaruh Arab dan Persia pertama. Lalu ada periode kedua, pengaruh Turki pertama, dan periode ketiga yaitu pengaruh Persia kedua. Tahunnya bisa dilihat ya. Lalu yang keempat adalah masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga Turki kedua. Yang kelima adalah periode khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Jadi tahunnya bisa kalian lihat. Nah, pada awalnya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia tahun 762 Masehi. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahnya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah, yang pertama ada bidang ilmu filsafat. Tokohnya yaitu Abu Nasr Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi. Lalu ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Lalu di bidang ilmu kedokteran ada yang namanya Jabir bin Hayyan atau Bapak Ilmu Kimia, Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal, Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar, dan Tobit Ibnu Qura. Lalu berikutnya ada dalam bidang ilmu matematik. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau penemu huruf 0, angka 0 ya, yang dengan bukunya Algebra. Geometri ilmu matematika Umar bin Farukan, bukunya Quadripartitum. Banu Musa ya. Kalau di bidang ilmu falak banyak juga ya, bidang ilmu astronomi, bidang ilmu tafsir, bidang ilmu hadis, bidang ilmu kalam, bidang ilmu tasawuf, para imam fuqaha, ahli fikih dari Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali lahir pada saat ini ya, berjayanya ketika masa Daulah Bani Abbasiyah. Terus dalam bidang ilmu tasawuf ada Imam Al-Ghazali ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu adalah tasawuf yang dari orang Islam ya. Kalau itunya filsafat. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada Daulah Abbasiyah yang pertama itu ada di kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan anaknya Al-Ma'mun ya, tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, yang kedua adalah kota Samarra ya. Oke, kita akan lihat letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Nah, dari materi kali ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, terlihat umat Islam itu sedang bagus-bagusnya ya menguasai dari bidang apapun. Nah, sekarang PR untuk kalian, yaitu untuk kita semua, adalah menjadi penerus-penerusnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.